itu benih-benihnya masih belum kelihatan. Tapi setelah 3 hari mulai bertumbuh seperti ini. Karena apa? Dirawat, disiram, dipupuk, diberi gizi yang baik ini tanaman ini. Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya Romo Yosef, karena ini rumah baru, saya lagi suka berkebun. Sering kali kalau ada rezeki, kalau ada berkat, saya beli tanaman-tanaman, saya bawa pulang. Biasanya tanaman yang saya pilih adalah tanaman yang bagus di tukang-tukang tanaman itu. Tetapi saya akan sedih kalau begitu saya pulang kok langsung layu. Padahal tadi di abang-abangnya itu bagus. Nah, saya akan senang kalau begitu ada tanaman bagus, saya beli, saya bawa pulang, saya rawat, saya pupuk, hasilnya makin bagus lagi. Saudara-saudara terkasih, tanaman ini bisa mengajarkan kita tentang nilai hidup. Bahwa yang namanya ciptaan menjadi menyenangkan kalau bertumbuh. Demikian juga Tuhan kalau melihat kita, saudara-saudara. Apakah kita bertumbuh atau tidak? Kalau kita tidak bertumbuh, hati Tuhan akan sedih. Karena tidak sesuai dengan rancangannya. Dengan apa yang dikehendakinya. Tapi kalau kita bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam amal baik, dalam rezeki-rezeki kita, Tuhan akan sukacita. Itulah saudara-saudara panggilan kita sebagai orang Kristiani. Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Saudara-saudaraku, saya berharap karena kita akan memasuki masa prapaskah, pantang, dan puasa. Saya berharap luar biasa bagaimana teks-teks kitab suci yang dibawakan oleh Bible Learning ini bisa membantu Anda semua dalam mencapai pertobatan sejati. Romo, saya udah capek sama yang namanya tomat. Apa itu tomat? Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, begitu terus. Hidupnya nggak maju-maju, nggak mengalami pertumbuhan sama sekali. Cuma puter-puter di jalan saja. Tahun ini Romo, saya mau betul-betul serius, bertobat, memahami pantang puasa saya apa. Menyadari untuk apa saya berpantang dan berpuasa. Kemudian juga pelan-pelan dalam kesetiaan, dalam ketekunan menjalankan pantang puasa itu, kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan sungguh terjadi. Pemulihan-pemulihan terjadi. Katakanlah dalam doa-doamu, aku percaya ada mujizat untuk aku, untuk kehidupanku. Aku mau anak-anakku, keluargaku, pasangan hidupku, orang tuaku betul-betul mengalami pertobatan sejati. Nah, saudara-saudara, dalam video ini kita akan dibantu oleh lagi-lagi Injil Markus. Romo Yosef dalam video-video sebelumnya sudah banyak berkata-kata berbicara tentang Injil Markus. Tentang bagaimana ciri-ciri Injil Markus, tanda-tanda, hal-hal yang penting ketika kita membaca Injil Markus, petunjuk-petunjuk mana yang tidak boleh kita lewati, dan bagaimana kualitas orang Kristiani yang diharapkan oleh Yesus. Nah, dalam video ini saya mau mencermati secara khusus bagaimana relasi Tuhan Yesus dengan para muridnya. Saya akan menunjukkan kepada Anda betapa sabarnya Tuhan Yesus luar biasa dalam menantikan pertumbuhan iman para muridnya. Begitu sabar, bahkan ekstra sabar. Seringkali digambarkan para murid tidak mengerti. Kalau tidak mengertinya cuma sekali, gak apa-apa deh, namanya juga orang belajar. Tapi yang ditampilkan oleh para murid Yesus dalam Injil Markus adalah ketidakmengertian berkali-kali. Kalau cuma gak ngerti berkali-kali terus diem aja, masih oke lah. Tetapi yang ditampilkan oleh para murid adalah ketika mereka tidak mengerti, mereka malah berpikir yang lain. Mereka malah ngeributin yang lain. Seolah-olah apa yang dibuka oleh Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu seolah-olah angin lalu belaka. Para murid sungguh-sungguh digambarkan dalam Injil Markus sebagai para murid yang gagal. Dibandingkan keberhasilan mereka, lebih banyak gagalnya saudara-saudara dari awal sampai menjelang akhir. Untung, puji Tuhan, menjelang akhir Injil Markus, para murid digambarkan mulai lebih baik kualitasnya. Mereka diberi tugas, mereka menjadi saksi kebangkitan, bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, dan Tuhan Yesus mengutus mereka. Saudara-saudara terkasih,
Kenapa Injil Markus kok tega menggambarkan, menceritakan kelemahan para murid Yesus ini? Seperti saya katakan, ketika kita membaca figur-figur tokoh-tokoh dalam kitab suci, sebetulnya kita sedang melihat diri kita sendiri. Ketika kita melihat para murid yang degil, yang bebal, yang susah mengerti, yang susah untuk percaya, sebetulnya kita sedang melihat kegagalan kita sendiri, kelemahan kita sendiri. Tetapi kasih, pengampunan, kesabaran Tuhan yang luar biasa membuat para murid ini bertransformasi. Maka para murid tidak bisa menyombongkan dirinya, karena mereka kalau hanya mengandalkan diri mereka sendiri, mereka bukan apa-apa. Untung, puji Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja dalam diri mereka. Nah, ketika kita membaca kisah para murid, kita belajar dari perjalanan para murid ini, kita bisa mencontoh mereka. Bukan hanya mencontoh kegagalannya saja, tetapi kita menyadari bahwa kita juga pribadi yang rapuh, yang dikasihi oleh kasih yang luar biasa, oleh kasih yang sabar, oleh kasih yang mencoba memahami, oleh kasih yang mencoba mendampingi. Namanya kasih Tuhan. Saudara-saudara, dalam Injil Markus, sejak Markus bab 8, begitu Yesus banyak melakukan aneka macam mukjizat dan pengajaran, mulai di tengah-tengah Injil Markus, Tuhan Yesus mengadakan sebuah pemberitaan tentang sengsaranya. Sejak Markus bab 8. Kita bisa melihat, saudara-saudara, bisa menghitung juga, silakan Anda tulis di kolom komen. Sampai berapa kali Tuhan Yesus menyampaikan tentang penderitaannya. Bahwa anak manusia akan ditangkap, disesah, disiksa, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Sampai berapa kali? Anda pasti tahu, saya yakin. 1, 2, 3, 4, 5 atau lebih? Iya, Anda pinter. Sampai 3 kali. Karena dalam Injil Markus kita bisa menemukan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Itu ada di Markus bab 8 ayat 31 dan seterusnya. Kemudian kita masih di halaman yang sama, kita bisa melihat pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Itu di Markus bab 9 ayat 30 dan seterusnya. Kemudian nanti di Markus bab 10 ayat 32, Yesus mengadakan pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan Yesus. Nah, apakah Anda sadar, saudara-saudara, setiap kisah penderitaan Yesus dikatakan oleh Injil Markus, selalu ada hal-hal yang mendampinginya. Maksud saya apa? Jadi begini, sebelum Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaannya nanti di Yerusalem, ternyata sebelum itu ada kisah penyembuhan orang buta di Betsaida. Catat baik-baik, orang buta disembuhkan sampai 2 kali. Anda masih ingat ya, ketika diludahi, melihat, tetapi orang-orang dilihat seperti pohon. Lalu diletakkan tangan, lalu dia bisa melihat. Lalu juga setelah kisah pemberitahuan yang pertama, dilanjutkan dengan kisah Yesus mengusir roh dari seorang yang bisu. Dari situ, saya langsung bisa melihat, Markus selalu memainkan begini. Sesuatu yang penting dibungkus dengan hal-hal yang sebelum dan sesudahnya. Namanya metode sandwich. Ada rotinya atas bawah, tengah-tengahnya itu daging. Nah, dagingnya itulah kisah pemberitahuan pertama Yesus kepada para muridnya. Diawali dengan kisah penyembuhan orang buta di Betsaida, dilanjutkan dengan kisah penyembuhan seorang anak yang bisu. Yang satu buta, yang satu bisu. Yang satu nggak bisa melihat, yang satu nggak bisa ngomong. Itulah gambaran para murid, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi, dibalik secara harafiah memang Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit ini, tetapi dari proses sakit penyakit mereka, dari proses penyembuhan mereka, kita juga bisa belajar supaya kita juga tidak buta iman, supaya kita juga tidak bisu dalam iman kita. Gak bisa melihat karya Tuhan, gak bisa lihat kemuliaan Tuhan, gak bisa melihat kasih Tuhan, gak bisa melihat kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mewartakan, kita tidak bisa ngomong hal-hal yang baik, selalu kata-kata yang kasar, kata-kata yang bengis, kata-kata yang menyakitkan. Di situ kita bisa belajar,
Oh iya, ternyata segala sakit penyakit, segala persoalan, segala penderitaan ada maksud Tuhan supaya aku bisa mengenal Tuhan, mengikuti Tuhan lebih sungguh lagi. Luar biasa bukan? Nah, dalam kisah pemberitahuannya yang kedua, kita lihat di Markus bab 9 ayat 30. Itu sampai nanti pemberitahuan penderitaan yang ketiga, tidak ditemukan kisah kesembuhan. Iya ya, benar juga ya Romo. Yang ada apa di situ? Coba Anda hitung, betul-betul hitung. Tuhan Yesus waktu itu mengajarkan secara khusus murid-muridnya. Jadi di pemberitahuan penderitaan yang kedua tidak ada kisah-kisah kesembuhan, tetapi Yesus secara khusus mengajarkan para muridnya tema-tema penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan para pengikut Kristus. Coba hitung ada berapa? Yang pertama, siapa yang terbesar di antara para murid? Waktu itu para murid, begitu Yesus sharing tentang penderitaannya yang kedua, mereka malah ribut siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus berkata, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Rendah hati, rendah hati, rendah hati, itu kuncinya. Lalu yang kedua, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Bayangkan saudara-saudara, bukan Yesus yang melakukan, tetapi orang lain yang bukan murid Yesus. Waduh, dalam kisah sebelumnya saja, dikatakan para murid Yesus tidak bisa menyembuhkan seorang yang kerasukan roh yang menjadikannya bisu. Tetapi di sini, seorang yang bukan murid Yesus malahan bisa. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan tentang keterbukaan. Yang ketiga, siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Waduh. Yang keempat, soal perceraian. Yang kelima, Yesus memberkati anak-anak. Yang keenam, orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah. Yang ketujuh, upah mengikuti Yesus. Ada berapa angkanya? 7. Bayangin saudara-saudara, 7 adalah angka sempurna. Sebuah pengajaran dalam Injil Markus tentang Yesus mengajar para muridnya secara private. Hanya Yesus dengan para muridnya saja. Luar biasa, para murid dididik. Meskipun dia tidak mengerti, Yesus tetap mengajar. Yesus mendampingi mereka. Yesus mencoba memahami mereka, mengajak mereka memahami siapa dirinya. Tetapi saudara-saudara, hal itu saja belum tentu berhasil bagi para murid. Maka ada kisah pemberitahuan yang ketiga. Itu ada di Markus bab 10 ayat 32. Langsung diikuti dengan kisah. Dikisahkan Yohanes dan Yakobus minta ibu mereka untuk menyampaikan kepada Yesus keinginan mereka supaya bisa duduk di kiri dan di kanan. Lagi-lagi saudara-saudara yang terkasih, pemberitahuan tentang penderitaan Yesus seolah-olah tidak ditangkap oleh para murid Yesus, malahan mereka sibuk dengan yang lain. Kemudian ada kisah yang luar biasa, kisah penyembuhan. Kisah penyembuhan Bartimeus, seorang pengemis yang buta, yang betul-betul melihat, betul-betul datang pada Yesus, betul-betul percaya pada Yesus. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di balik orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, pribadi-pribadi yang mengalami mukjizat ini, para murid diminta untuk belajar, untuk percaya, untuk mengikuti Yesus, untuk bisa menerima juga bahwa dalam perjalanannya sebagai murid terbuka terhadap yang namanya penderitaan, siksaan, resiko sebagai murid-murid Yesus. Tetapi apakah berarti jadi murid Yesus itu akan menderita? Bukan seperti itu. Setelah para murid Yesus berhasil melewati aneka macam penderitaan, kesulitan-kesulitan itu, ada kemuliaan Tuhan yang mereka saksikan. Saudara-saudara yang terkasih, kemuliaan Tuhan, kehebatan Tuhan, bahkan mukjizat Tuhan yang kita terima dalam ketidakpantasan, kita tidak siap, kita tidak bisa memahami, semuanya akan berlalu dengan sia-sia. Maka wafat kebangkitannya, karya penebusan Yesusnya harus betul-betul diterima oleh orang-orang yang sungguh-sungguh siap menderita sebagai murid-murid Yesus. Supaya apa? Supaya kita murid-muridnya bisa melihat, mengalami kemuliaan Tuhan secara jernih. Bahwa sungguh baiklah Tuhan untuk kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Coba Anda baca lagi kisah-kisah kesembuhan. Ada banyak hal yang sangat menarik di balik kisah-kisah penyembuhan ini. Salah satunya adalah ketika seorang ayah, anaknya sakit. Dia berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus. "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Langsung ditegur oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Inilah pesan Yesus untuk si ayah tadi, termasuk juga untuk para murid-muridnya, termasuk juga buat kita. Dikatakan segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya." Katakanlah dalam doa-doa Anda, "Aku percaya." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dia bertobat, "Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara-saudara, jangan biarkan rasa tidak percaya kita mengotori doa-doa kita, melemahkan kekuatan doa-doa kita. Karena doa, permohonan kita kepada Allah akan menjadi sungguh kuat luar biasa kalau ada rasa percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian dari kisah itu kita juga belajar ketika para murid bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Katakanlah hal itu juga dalam doa-doa Anda. Masalah-masalahku ini baru bisa aku lewati hanya dengan cara berdoa. Masalah-masalahku, sakit penyakitku, problem-problemku, rezeki-rezekiku yang seret akan bisa aku lewati dengan berdoa. Itulah saudara-saudara, firman-firman Tuhan yang bisa menemani kita memasuki pantang dan puasa. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.